selamat datang di Free Class with Booster. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang materi mata part 1. Nah, Booster karena prinsipnya itu untuk membantu sesama rekan sejawat ya. Jadi kami berusaha untuk memberikan materi-materi yang sering keluar di UKM PPD dan cara trik tips untuk menjawab soalnya. Karena kenapa ya? Karena mungkin nggak semua orang itu bisa ikut bimbel, mungkin ada yang nggak bisa ikut bimbel karena satu dan lain hal. Jadi kami di sini berusaha untuk membantu rekan sejawat yang mungkin tidak pede atau tidak banyak info tentang bagaimana cara-cara menjawab UKM PPD ya. Karena sebenarnya soal-soal UKM PPD itu mudah, tapi bahasa soal itu bisa berbeda dengan apa yang kita pikirkan gitu. Nah, jadi di sini di free class ini kita akan jelaskan materinya, kemudian nanti kita akan bahas soalnya. Oke, jadi di sini kita pertama mau jelasin semua penyakit yang berkaitan dengan mata merah visus normal. Nanti jika memang banyak yang minat, Booster akan menyediakan kembali free class mata part 2 ya. Nah, di sini kalau misalnya untuk soal mata, kalau misalnya diketahui di soal itu visus normal dan matanya merah, maka pikirkan kemungkinan 4 dari penyakit di bawah ini. Apa aja? Yaitu nih, konjungtivitis. Pertama, pterygium, episcleritis, dan scleritis. Jadi mereka visusnya normal. Ya, di scleritis tapi kadang-kadang bisa visus tidak normal tuh bisa. Ya, oke nanti kita bahas. Nah, jadi di sini kita pertama bahas konjungtivitis dulu ya. Untuk konjungtivitis dia ada triasnya. Mata merah, visus normal, dan dia bersekret. Kalau ada sekret maka dan visus normal, maka jangan pikirkan yang lain, langsung suspeknya ke konjungtivitis. Nah, pembagiannya udah kita rangkum di dalam tabel. Jadi Booster sudah merangkum yang sering-sering keluar di tabel ini. Ya, jadi nanti kita setelah ini akan membahas spesifikasinya masing-masing dari tipe-tipe konjungtivitis yang ada di tabel. Oke, pertama di sini Booster membuat ada konjungtivitis alergi, viral, dan bakteri. Bakteri ini yang paling sering gonokokal sama chlamydia ya. Jadi kita masukin juga tapi secara terpisah di tabel. Nah, untuk membedakan dari keempat ini, kita harus lihat sekretnya. Kalau pada alergi sekretnya mukoid, kalau pada viral sekretnya serosa, kalau pada gonokokal sekretnya purulen, kalau pada chlamydia sekretnya mukopurulen. Jadi kalau kalimat lainnya kalau di soal kadang-kadang nggak langsung mentah-mentah dia bilang seros atau mukoid gitu, enggak ya. Jadi kadang-kadang di soal tuh gini, seorang pasien datang dengan keluhan mata merah, visusnya normal dan didapati sekret cair, encer, jernih. Nah, itu jangan pikirkan yang lain, tapi itu makna lain dari seros ya. Cair, encer, jernih itu seros, dia mau bilang itu seros gitu. Jadi itu kemungkinan viral. Kalau misalnya kental, mungkin bisa jadi alergi, tapi kita lihat dulu ya. Dia ada riwayat atopi nggak atau gejala lainnya cocok nggak ke alergi gitu. Kalau misalnya sekretnya warnanya kuning, kehijauan seperti itu, kita bisa pikirkan itu bakteri. Nah, kemudian untuk gatal, yang khas itu pada alergi, dia gatalnya sangat hebat. Sedangkan pada konjungtivitis tipe lain dia biasa-biasa aja gitu. Nah, kalau pada alergi, pada pembesaran KGB ini paling sering pada konjungtivitis viral. Jadi kalau misalnya ada soal konjungtivitis, ngarah ke konjungtivitis dan dikatakan ada pembesaran KGB, maka kalian pikirkan itu konjungtivitis viral ya. Oke, kemudian untuk yang khasnya dari masing-masing, ini konjungtivitis alergi dia biasanya ada Horner Trantas dots, ini yang paling sering ya, sama cobblestone. Ini khas pada konjungtivitis vernal. Konjungtivitis vernal itu masuknya ke dalam alergi gitu. Nah, untuk membedakan dari keempat ini, ada dua yang papiler, itu alergi dan gonokokal. Sedangkan yang folikular ada dua juga, yaitu viral sama chlamydia. Jadi jangan terbalik-balik antara papiler dengan folikular ya, karena beda nanti gambarnya. Oke, kemudian di viral juga dia ada giant cell. Kemudian untuk giant cell ini biasanya pada pemeriksaan itu ya, pemeriksaan
lab ya, pemeriksaan GIMSA lab. Nah, jadi kalau misalnya untuk tata laksana di sini kalau alergi yang pertama hindari alergennya. Tapi biasanya yang ditanya itu adalah obat-obat topikal. Obat-obat topikalnya apa untuk alergi? Antihistamin. Nah, biasanya di soal tidak dikatakan antihistamin topikal, tapi dia mau kasih nama lain. Nah, jadi nama lain antihistamin topikal itu adalah muscle stabilizer atau cromolyn sodium 4% ya. Karena kadang-kadang ada soal yang jahat dia buat cromolyn sodium 4%, terus pilihan lain cromolyn sodium 8%. Nah, jadi jelas-jelas saja nih cromolyn sodium 4%. Kalau misalnya di antara ketiga ini nggak ada, tapi kalian yakin bahwa skenarionya itu tentang konjungtivitis vernal, maka kalian pilih steroid kalau ada, ya, kalau ada steroid gitu. Kalau nggak ada, kalau pilihan ini nggak ada, tapi ada steroid, maka pilih yang paling masuk akal lah ya, steroid gitu. Karena alergi nggak cukup dengan artificial tears. Nah, kemudian kalau konjungtivitis viral tata laksananya dia bisa self-limiting disease, tapi kita harus kasih edukasi kalau misalnya dia akan sembuh dalam waktu 1-2 minggu. Dan hari ketiga dan kelima itu biasanya dia memburuk keadaannya. Nah, itu kita harus edukasi ya, jadi pasien nggak panik. Tapi kita juga perlu berikan dia terapi topikal, itu artificial tears atau nama lainnya metil selulosa. Jadi UKM PPD ini kalian perlu sekali untuk mengetahui nama-nama lain, karena kadang-kadang soal dia kasih pilihan, kita udah tahu diagnosa, terus ditanya tata laksana dan nama lainnya yang ditanya gitu. Jadi itu ya tips trik salah satunya untuk ikut UKM PPD. Nah, kemudian eh, biasanya di soal juga ditanyanya itu terapi topikal pada konjungtivitis viral apa ya, jadi artificial tears pernah keluar yang pilihannya metil selulosa. Nah, kemudian untuk konjungtivitis gonokokal dia sekretnya purulen, kemudian tadi sekretnya purulen, kemudian tata laksananya dia jadi gini ya, kalau gonokokal ini kan biasa paling sering pada neonatus, pada bayi. Nah, itu jadi kita kasihnya sesuai dosis bayi ya, dosis neonatus, ceftriaxone injeksi 50 mg per kilogram berat badan. Nah, kemudian untuk konjungtivitis chlamydia kita, karena chlamydia ini kan non GO gitu ya, mungkin kalau kalian udah belajar kulit, untuk terapi yang non GO itu harus ditambah dengan terapi GO. Nah, jadi pilihannya terapinya ada dua, kita kasih doxycycline plus erythromycin. Doxycycline 2 kali 100, erythromycin 4 kali 250. Kita kasih selama 21 hari ya. Nah, sekarang kita bahas spesifikasinya. Jadi kalau misalnya konjungtivitis yang pertama ini konjungtivitis alergi. Oke ya. Ini konjungtivitis alergi. Nah, konjungtivitis alergi ini terbagi dari 4 macam. Ada konjungtivitis vernal, yang paling sering keluar memang vernal. Nah, terus ada konjungtivitis flictenularis, atopik, dan iatrogenik. Konjungtivitis vernalis dia reaksi hipersensitivitas tipe 1. Kalian harus ingat reaksi hipersensitivitas karena sering juga soal-soal UPDI itu yang ditanya reaksi hipersensitivitas tipe berapakah penyakit tersebut, ya gitu. Jadi untuk semua konjungtivitis alergi itu untuk semua konjungtivitis alergi itu semuanya reaksi hipersensitivitas tipe 1 kecuali konjungtivitis flictenularis. Dia reaksinya hipersensitivitas tipe 4 ya. Oke. Jadi kalau misal vernal itu khasnya Horner Trantas dots sama cobblestone. Nama lain cobblestone adalah giant papil. Jadi kalian jangan nggak tahu nanti. Kemudian dia sangat gatal ya, kayak tadi saya jelasin, sekretnya mukoid, juga dia sering pada anak-anak. Nah, nanti riwayat alergi juga jangan lupa dicari tahu. Nah, gambaran Horner Trantas dots seperti ini. Jadi dia kayak bulat gitu, tapi dia timbul warna putih ya biasanya, dan dia khasnya di tepi limbus.
ya, di tepi limbus. Nah, itu biasa Hornet Rantastot ini kita kadang-kadang kalau bagi pemula sulit membedakan dengan trakoma. Jadi nanti ada di trakoma namanya hair bear pits. Ya, itu kita bakal bahas di materi part 2 nanti, materi mata part 2 di keratitis tipe chlamydia. Jadi dia bulat-bulat juga di tepi limbus, cuma warnanya hitam dan tidak timbul kayak gini ya. Kalau Hornet Rantastot dia di tepi limbus jelas nih, nonjol-nonjol kayak gini kan, putih warnanya. Nah, terus cobblestone ini dia nama lainnya giant papil. Jadi kayak apa ya, kayak gini, petak-petak gitu. Nanti bedakan dengan follicularis. Yang kayak tadi kan papiler ada dua, ya kan? Papiler ada pada alergi dan gonokokal, sedangkan folikuler ada pada viral dan chlamydia. Kalau folikuler dia kecil-kecil, bulat, nonjol juga, tapi kayak gini. Tapi kalau cobblestone dia agak lebih ke petak ya, nggak murni bulat kecil-kecil gitu, agak lebih lebar dia. Nah, kemudian untuk khusus keratokonjungtivitis vernal, dia ada tanda Maxwell-Lyons. Jadi Maxwell-Lyon ini Lion ya, Lyons lagi. Lyons ini dia sekret. Jadi maknanya tanda Maxwell ini dia sekret seperti benang dan ada pseudomembranosa pada tarsal atas. Itu dia khas pada keratokonjungtivitis vernal. Kemudian kalau yang konjungtivitis flictenularis dia kan tipe 4. Ini biasanya pada pasien TB. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 nih konjungtivitis atopik. Jadi dia ada riwayat atopi dan dia tidak ada gejala-gejala khas seperti vernal seperti ini ya, karena kalau vernal dia memang pasti dikasih tahu di soal ada gejala khas kayak gini. Kemudian untuk iatrogenik, nah iatrogenik ini kan biasanya dia pada bayi ya, karena dia penggunaan tetes mata AGNO3. Kenapa? Ada bayi yang dia pada konjungtivitis bakteri, nanti kita akan bilang juga di bawah jelasin. Kalau pada yang gonokokal dia nanti terapinya dikasih AGNO3. Nah, kadang-kadang bayi alergi, jadinya konjungtivitis iatrogenik alergi gitu. Nah, kemudian kita jelasin konjungtivitis viral atau konjungtivitis follicularis. Di sini konjungtivitis viral nama lainnya follicularis ya. Jangan nggak tahu nanti nama lain. Kemudian di sini pembagiannya ada epidemi, itu disebabkan oleh adenovirus tipe 819, tipe 8 dan 19, gejalanya mata kelilipan dan ada pseudomembran. Kemudian tipe yang kedua faringokonjungtiva, itu dia disebabkan adenovirus juga tapi tipe 3 dan 7. Biasanya penularannya itu dari droplet atau ketika dia berenang. Jadi awalnya kenanya ke mata yang sebelah, lalu nular ke mata yang sebelahnya lagi gitu. Nah, gejalanya ada 3 ya, triasnya demam, faringitis, pseudomembran. Nah, kalau misalnya yang herpes, ini yang paling sering. Kalau misalnya untuk konjungtivitis viral paling sering keluar herpes. Keratitis viral juga yang paling sering herpes gitu. Nah, yang herpes ini dia khasnya ada pembesaran KGB ya. Jadi kalau di soal ngarah ke konjungtivitis kayak tadi saya bilang ada pembesaran KGB, kalau di pilihan jawaban ada konjungtivitis viral pilih itu. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang lebih spesifik konjungtivitis herpes, pilihlah itu. Tapi kalau herpes ini kalian harus pastikan dia ada giant cell dari pemeriksaan GIMSA, karena untuk tegakinnya dia harus ketemu giant cell ya di GIMSA gitu dengan pemeriksaan GIMSA. Oke, kemudian dia juga ada vesicle ya, karena kan herpes itu dia biasa vesicle bergerombol. Nah, itu biasa juga ada. Atau terus ada riwayat-riwayat mungkin seks bebas atau segala macam gitu ya. Kemudian konjungtivitis bakteri. Konjungtivitis bakteri ada 5 pembagiannya. Kita bahas nggak terlalu spesifik karena jarang keluar, tapi nanti yang sering keluar kita jelasin rinci ya. Jadi konjungtivitis kataralis ini penyebabnya pneumonia. Mata merah, edem, kelopak mata terasa lengket terutama saat bangun pagi. Jadi di soal paling sering gitu. Nanti yang ditanya di skenario dibilang biasanya gini, seorang pasien mengeluh mata
terlalu banyak belekan, kemudian kotoran mata itu kental, kering, dan pasien sangat sulit membuka mata ketika bangun tidur pagi hari gitu. Itu ngarahnya ke konjungtivitis bakteri ya, tapi yang tipe kataralis. Tapi biasa soal nggak bilang spesifik sih, dia langsung cuma mau ngarah ke konjungtivitis bakteri gitu. Jadi kalau ada yang lebih spesifik ya pilih konjungtivitis kataralis. Kadang-kadang soal itu jahat ya, jadi dia kasih pilihan jawabannya tuh ada konjungtivitis bakteri, ada konjungtivitis kataralis. Nah, kan dua-dua bener ya, pilihlah yang paling spesifik. Kalau misalnya nggak ada yang spesifik, baru pilih yang lebih umum, yaitu bakteri gitu ya, cara jawab soal UKMPPD. Nah, kemudian untuk konjungtivitis gonokokal, dia karena gonore. Biasanya ibunya kena GO, gonore. Kemudian bayinya ketika lahir per vagina nular. Nah, jadi biasanya bayi-bayi baru lahir itu kan nanti diperiksa ya, nanti ditemukan gram negatif intraselular, ya itu berarti gonore gitu. Nah terus dia jadi kalau pada bayi itu kalau misalnya ibunya belum tegak GO tapi kita suspek ibunya ke GO, kita kasih dia agen O3 perak nitrat ya. Tapi kalau misalnya terapi yang tepat ya tetap ceftriaxone gitu, ceftriaxone injeksi 50 mg. Jadi bedain soal maunya apa. Misalnya di skenario belum tegak nih ibunya GO, atau maksudnya cuma masih suspek aja gitu. Kalau ditanya tata laksana awal ya jawabnya agen O3 ya, tapi kalau ditanya tata laksana yang tepat jawabnya tetap ceftriaxone. Tapi kalau misalnya ada pilihan salap chloramphenicol itu bisa juga jadi tata laksana awal ya. Kalau agen O3 ini untuk pencegahan aja. Jadi kalau tata laksana awal kasihnya salap chloramphenicol, tapi kalau misalnya ditanya terapi yang tepat jawabnya itu ceftriaxone. Oke. Nah, kemudian untuk yang konjungtivitis chlamydia, dia penyebabnya chlamydia non GO ya, tapi sama-sama gram negatif. Nah, itu sekretnya mukopurulen. Itu yang bedain dia sama gonore atau gonokokal. Kalau gonokokal purulen, kalau dia mukopurulen ya. Terus dia ada folikel, kalau gonokokal kan papiler tadi. Nah, terus hiperplasia papil biasanya chlamydia. Chlamydia biasa keluar soal itu bukan konjungtivitis tapi keratitis ya, atau keratokonjungtivitis chlamydia. Ya, biasa pada trakoma. Jadi nanti kasnya itu ada Herbert Pitts sama Panus. Tapi itu nanti kita bahasnya di part 2 ya. Nah, terus yang nomor 4 nih, ini konjungtivitis membranosa. Konjungtivitis membranosa dia karena difteri. Nah, jadi basilnya gram positif. Biasa ada pseudomembran putih abu-abu. Jadi difteri juga bisa kena ke mata loh ya, hati-hati ya. Nah, kalau misalnya konjungtivitis angular, dia biasanya pada kantus interpalpebra dan pasiennya itu sering ngedip, kayak kelilipan gitu perasaan. Jadi dia bentar-bentar ngedip. Nah, kemudian kita udah selesai nih bahas konjungtivitis, kita langsung bahas ke pterygium. Oke. Ya. Jadi untuk pterygium ini kayak yang sudah kami buat ya, udah kami catat. Jadi pterygium ini dia kalau ditanya apa itu selaput fibrovaskular konjungtiva bentuknya segitiga ya. Biasa karena dia paparan debu yang kronis, terus terpapar cahaya matahari maupun udara panas. Nah, masih belum jelas sebenarnya, tapi curiganya karena itu gitu. Nah, derajat biasa kalau pterygium ini kalau di soal biasa yang ditanya derajat atau diagnosa sama tata laksana. Jadi kemarin di UKMPPD batch 3 itu ada pertanyaan dia kalau nggak salah dibilang pterygium ditanya tata laksana gitu. Nah, sekarang kita bahas ya tata laksana pterygium. Jadi katanya kemarin banyak yang bingung gitu jawabannya apa, karena gitu ya, kalau UKMPPD orang banyak yang meremehkan soal-soal mudah, tapi nggak tahu ternyata soal mudah semua yang keluar, cuma ditanyanya detail dan lebih spesifik.
Makanya bagi teman-teman semua itu untuk yang mau UPDI, kalian jangan remeh dengan penyakit 4A. Belajarlah sedetail mungkin karena sering-sering bahas soal, karena bahas soal itu penting ya. Bahasa soal berbeda dengan teori. Jadi kita tahu teori tapi belum tentu bisa jawab soal. Oke. Lanjut aja ya. Jadi derajat pterygium ini grade 1, grade 2, 3, 4, ada 4 grade. Nah, jadi sebelumnya itu kita harus tahu bedain pterygium sama pseudopterygium dari tes sonde. Kalau tes sondenya negatif, itu berarti dia pterygium. Tapi kalau tes sondenya positif, dia berarti pseudopterygium. Nah, grade-nya ada 4. Kalau dia belum melewati limbus, jadi masih di tepi limbus ya, itu masih grade 1. Tapi kalau dia sudah melewati limbus tapi kurang dari 2 mm, ingat satuan ya, milimeter, kurang dari sama dengan 2 mm berarti dia masih grade 2. Tapi kalau dia sudah melewati limbus dan dia melewati limbusnya lebih dari 2 mm, maka dia sudah dikatakan grade 3. Lalu grade 4 dia sudah mencapai pupil. Nah, karena dia sudah mencapai pupil, jadi penglihatan mulai terganggu. Jadi biasa nanti di soal itu grade 4 ini udah dibilang visusnya enggak normal lagi, mungkin 6/12 gitu ya. Pokoknya udah terganggu penglihatan, itu langsung pilih grade 4, nggak usah mikir yang lain. Kemudian untuk tata laksana. Nah, tata laksana pterygium loh ya. Penting karena kemarin di UKM PPD batch 3 mereka ditanya katanya tata laksana, tapi mereka banyak yang bingung. Jadi grade 1 sampai 3 itu artificial tears kalau tidak ada radang. Gak ada radang ini gak ada tanda-tanda inflamasi, selaputnya masih bening, putih, tidak merah gitu. Tapi kalau udah ada tanda-tanda inflamasi, maka terapi yang tepat bukan lagi artificial tears tapi steroid untuk inflamasinya. Nah, jadi mereka bingung kemarin jawabnya apa ya? Kalau nggak salah banyak yang jawab antara artificial tears dengan steroid. Nah, kemudian untuk grade 4 bedah atau grade 3 juga sudah bisa dibedah kalau dia ada gejala yang berat gitu. Intinya sebenarnya 3 4 ini kita harus udah rujuk ya, tapi kita tetap harus kasih terapi awal. Oke. Gambarnya nih. Kalau grade 1 kan masih di tepi limbus nih. Tepi limbus ya. Kalau misalnya grade 2 nih udah lewat limbus tapi kurang dari 2 mm, masih dikit ya kan. Kalau grade 3 dia ini uh, tepi pupil ya, belum 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 ke pupil, ini masih tepi pupil. Kalau grade 4 udah kena ke pupil dia. Ya sebenarnya udah agak juga sih, cuma ini masih dikatakan kategori grade 3 ya. Kalau grade 4 tuh udah kena pupil, udah terganggu penglihatan ya. Oke, kemudian episkleritis dan skleritis. Nah, jadi untuk membedakan episkleritis sama skleritis itu dia lihatnya sebenarnya yang paling khas kita harus teteskan phenylephrine 2,5%. Tapi kalau dari gejala episkleritis itu biasanya unilateral, skleritis biasanya bilateral. Kenapa kok skleritis bilateral? Ya karena skleritis itu berkaitan dengan penyakit sistemik, biasanya pasien rheumatoid arthritis gitu. Jadi nggak mungkin sebelah aja yang kena, karena kan sistemik, jadi kena kedua-dua. Kalau episkleritis nggak ada kaitan ya dengan sistemik. Jadi misalnya di soal nanti ada dibilang pasien merupakan seorang penderita rheumatoid arthritis, jangan pikirkan episkleritis tapi pikirkan skleritis karena dia ada penyakit sistemik. Nah, kemudian nyeri skleritis ini lebih hebat. Visus ini sebenarnya normal, tapi dia bisa turun. Jadi bukan pasti visus turun ya. Seharusnya ini visus bisa turun gitu. Nah, kemudian untuk episkleritis ini nyerinya minimal dan warnanya merah muda biasanya. Terus kalau skleritis dia merahnya lebih gelap atau warnanya keunguan gitu. Nah, yang paling pasti itu adalah jika diteteskan phenylephrine 2,5%, kalau pada episkleritis dia merahnya berkurang, hilang dia. Tapi kalau skleritis nggak ada perubahan, tetap sama merahnya. Nah, gitu bedanya ya dengan phenylephrine 2,5%. Tapi ingat ya, ini untuk diagnostik loh ya, bukan untuk terapi.
Oke, kalau terapi episkleritis terapinya tetap artificial tears. Biasa aja dia kasih artificial tears aja, terus kompres dingin sama steroid topikal kalau misalnya nggak ada kalau misalnya merah ya, sangat-sangat merah. Dan mengganggu kasih steroid topikal bisa. Nah, kalau skleritis udah pasti kita kasih steroid topikal dan atasi penyebab penyakit sistemik. Kalau dia ada penyakit sistemik. Kalau mau kasih NSAID oral, kita kasihnya ibuprofen ya. Nah, terus jenis-jenisnya tuh di sini lihat. Nah, jenis-jenis skleritis nih kan harus sering-sering. Lo lihat-lihat gambar gini ya. Ini pertama deh, ini dulu. Kalau episkleritis biasa dia tegas gitu batasnya. Kalau ini kan enggak ya, diffus. Jadi nggak bisa ngebedain juga gitu. Tapi emang harus sering-sering lihat sih, kalau enggak susah memang ngebedainnya ya. Kalau gambar juga harus sering-sering lihat kalau di mata, karena soal mata kadang-kadang sering kali yang ditanya itu gambar gitu. Nah, ini skleritis tipe difusa ya, jadi penuh semua gitu, merah. Merahnya juga gini, apa tuh, kayak benang ya, benang banyak gitu, benang merah banyak gitu ya. Dasarnya putih, tapi kalau episkleritis kan dasarnya merah nih memang. Jadi untayan benangnya nggak, untayan pembuluh darahnya yang kayak benang itu nggak terlalu jelas. Kemudian kalau skleritis nodosa dia ada nodul nih, lihat nih, ada nodul jelas ya. Kalau nekrotik dia sudah hitam, kalau udah berwarna hitam udah nekrotik tuh. Pernah ada soal kayak gitu ya, ditanya uh, dia nggak kasih gambar tapi dia bilang di konjungtiva bulbi tampak kehitaman. Terus memang soal skenario nya tuh ngarah ke skleritis, ada dibilang phenylephrine dengan phenylephrine tidak berkurang gitu. Nah, itu dia mau ngarah ke skleritis nekrotik. Untuk episkleritis difusa sama nodular bedanya gini ya. Kalau nodular ya intinya nodul gitu, jadi cuma di sini aja kayak nodul. Kalau difus dia dia bedain ya, skleritis difusa sama episkleritis difusa tuh meskipun episkleritisnya difusa dia batasnya masih kita bisa bedain gitu. Nah, terus dia dasarnya memang merah. Kalau skleritis dasarnya putih kan, tapi pembuluh darahnya ini jelas sekali kalau terlihatnya ya, leku-lekunya. Kalau ini kan enggak ya, karena dasarnya merah, jadi pembuluh darahnya nggak nampak jelas. Nah, di sini oke, udah selesai ya, tapi kita akan bahas soal setidaknya 3 soal, tapi ini bukan maksudnya untuk tahu bahasa soal gitu, karena sekali lagi saya bilang sering-sering bahas soal, karena bahasa soal berbeda dengan teori. Kalian tahu teori semua tapi nggak jarang bahas soal, itu susah loh. Kita nggak tahu bahasa soal, apa yang soal mau. Jadi kayak gini contohnya. Seorang pasien laki-laki 28 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mata terasa mengganjal sejak 5 bulan terakhir. Pasien juga merasakan nyeri ya, nyeri seperti ditusuk-tusuk. Kemudian pemeriksaan fisik didapatkan selaput segitiga pada nasal konjungtiva bulbi melewati limbus dan menutupi kornea 0,3 cm. Tes sonde tidak terlihat. Apa diagnosa dan tata laksana yang tepat? Tadi kita udah bahas kan. Kalau pertama kita lihat tes sonde dulu nih. Ini kan selaput segitiga. Oke, kita yakin dia pterygium. Cuma kita nggak tahu ini pseudopterygium atau pterygium. Langsung lihat sonde. Sonde tidak terlihat, berarti dia pterygium. Oke. Oh ya, satu lagi tadi, kalau misalnya kalian mau cara cepet jawab soal itu jangan baca skenario dulu ya. Tadi saya kan baca skenario dulu karena biar apa namanya, biar cepet aja gitu, nanti nggak balik-balik. Tapi sebenarnya yang bener itu adalah kalian baca soalnya dulu baru baca skenario ya. Nah, terus di apa tuh namanya, di soal ini kan dibilang tes sonde tidak terlihat, berarti bukan pseudopterygium ya, jadi ini udah pasti pterygium. Cuman kita harus tahu diagnosanya, lihat pilihan jawabannya, semua pterygium nih ya, tapi derajat berapa, nah gitu ya. Jadi derajatnya kita harus tahu sejauh mana selaput segitiganya nyampe. Nah, dibilang dia sudah lewat limbus loh, berarti bukan grade 1
ini antara grade 2 dan 3. Kenapa nggak 4? Karena oke, gini, antara 2, 3, 4 deh. Nah, jadi kan dibilang menutupi kornea, bukan menutupi pupil ya. Jadi kalian jangan terkecoh sama soalnya. Kayak gitu yang saya maksud. Jadi bahasa soal itu kadang-kadang bisa mengecoh kalau bacanya cepet-cepet, salah-salah baca menutupi pupil lagi. Padahal dia bilangnya menutupi kornea ya kan. Nah, terus ini cuma 0,3 cm loh ya. 0,3 cm. Satuan jangan lupa diubah. Jadi 0,3 cm sama dengan 3 mm kali 10. Nah, 3 mm ini udah lebih dari 2 ya, berarti bukan lagi grade 2 tapi sudah grade 3. Nah, kan belum, kalau 3 sampai 4 mm itu masih grade 3. Tapi kalau dia udah mencapai pupil lebih dari 4 mm itu dia udah grade 4 ya. Oke, terus pilihannya, oke kita udah tahu grade 3. Oke, kebetulan ya di soal ya, grade 3 cuma satu. Terus pilihannya kenapa ya steroid topikal lalu rujuk? Misal nih, kebetulan soalnya gini, misalnya pilihan lain ada juga grade 3 dan terapinya beda, artificial tear selalu rujuk gitu. Ya, kenapa ya? Karena di sini dia udah ada tanda-tanda radang ya, inflamasi, nyeri seperti ditusuk-tusuk. Nah, nyeri seperti ditusuk-tusuk, dan biasanya kalau dibilang selaput segitiga merah gitu ya, tapi nyeri aja cukup kok ya. Nah, jadi kita nggak mungkin lagi kalau cuma udah nyeri gini kita cuma kasih artificial tears ya. Kasihnya steroid antiinflamasi tapi harus rujuk. Rujuk ya karena dia udah terganggu nih. Dia meskipun masih grade 3, dia kan udah terganggu karena nyerinya. Jadi apalagi sudah 5 bulan. Nah, jadi kita rujuk gitu ya. Kadang-kadang ada juga soal yang grade 3 tapi dia nggak mau, pilihan jawabannya tuh nggak ngarah ke rujuk gitu. Kita lihat lagi memang kondisi soal seperti apa. Makanya saya bilang soal UPDI yang yang kompetensi 4A itu betul-betul kalian pelajari secara detail karena pilihan jawaban itu tergantung dari pilihan jawaban yang ada ya. Oke ya, terus kalau misalnya pterygium derajat 4 steroid topikal lalu rujuk ya, enggak ya, dia masih 3 mm kok, jadi bukan derajat 4. Oke, kadang-kadang ada loh soal dia kasih terapi topikal, kasih terapi sistemik, terus juga ada pilihan rujuk yang ditanya terapi awal. Nah, itu jangan langsung rujuk kalau udah pertanyaannya tuh tata laksana awal, terapi awal. Kalau ada pilihan rujuk ya jangan rujuk dulu. Kita harus tata laksana awalnya dulu apa. Kadang simple pilihannya, tapi kita nggak tahu jawabannya apa gitu. Ya. Terus nomor 2 ini contoh lagi. Nyonya X 26 tahun datang dengan keluhan mata terasa mengganjal dan berair sejak 3 hari ini. Visusnya 6/6 berarti normal ya. Ditemukan cobblestone pada tarsal. Terapi topikal yang diberikan adalah, nah tadi apa yo? Kalau misalnya ini cobblestone, ini kan berarti dia khas pada vernal ya, apalagi dia kan pada tarsal tuh cobblestone gede-gede, jadi kayak mengganjal gitu matanya dan berair. Cuman dia nggak bilang kan sekretnya apa gitu ya. Dan visus yang paling penting, visus normal, jadi langsung pikir konjungtivitis gitu. Terapi topikal yang tepat itu adalah, nah kan udah saya bilang kan harus hafal nama lain. Jadi ketika kalau misalkan nggak tahu metilselulosa, salah-salah kalian malah jawab metilselulosa ya kan. Nah, harus hafal nih nama lain. Kalau metilselulosa itu sama kayak artificial tears. Jadi kalau ada pilihan jawaban yang sama kayak gini, jangan kalian pilih lagi itu, udah pasti bukan itu jawabannya. Jadi pilih yang lain. Gentamisin, kloramfenikol. Ya enggak ya, enggak perlu antibiotik untuk alergi, tapi kita, nah ini dia yang tepat, kromolin sodium. Kromolin sodium kan nama lainnya cell mass stabilizer sama antihistamin kan. Makanya saya udah bilang lagi-lagi untuk soal UKM PPD kan harus tahu nama lain. Nama lain penyakit, nama lain obat tuh harus tahu ya. Tadi yang kromolin sodium yang 4% ya. Kalau nomor 3 ini coba kita jawab ya.
Seorang wanita 23 tahun mengeluh mata gatal, merah, dan mengganjal. Terdapat kotoran mata berwarna putih kental. Nah, ini dia yang khas. Mata sulit dibuka bila bangun tidur. Selain putih kental, warnanya dia kental, dia juga sulit loh bangun tidur. Visusnya normal tapi. Nah, terus dia ada penggunaan lensa kontak selama setahun. Berarti diagnosisnya ngarah ke bakteri ya. Nah, kalau sulit dibuka bangun tidur kan tadi yang lebih spesifik tipe kataralis ya. Konjungtivitis bakterial tipe kataralis ya. Tapi karena nggak ada yang lebih spesifik dari itu yang ngarah ke bakteri, ya kita pilihnya B. Tapi seandainya ada pilihan konjungtivitis bakterial dan juga ada pilihan konjungtivitis bakterial kataralis, pilih yang bakterial tipe kataralis. Kadang-kadang soal juga ada yang buat langsung aja nih konjungtivitis kataralis, jadi nggak bakterial ya gitu. Oke, habis ya, cuma 3 soal tapi semoga bermanfaat ilmu yang dipelajari hari ini. Nanti kalau misalnya memang banyak yang minat dan banyak yang request, kami akan buka free class lagi mata part 2. Atau mungkin kalau ada yang mau request materi yang lain, misalnya tentang apa, tentang statistik gitu misalnya, ya bisa DM aja IG Booster ya. Kami akan berusaha totalitas lah semaksimal mungkin untuk membantu rekan-rekan sejawat, karena kami tahu nggak semua orang itu dimiliki kemudahan untuk mengikuti bimbel les gitu kan. Jadi kami mau bisa bermanfaat dan berguna menjadi untuk rekan sejawat yang lain gitu. Dan semoga Booster juga bisa menginspirasi orang lain, sehingga kita sesama rekan sejawat itu jadi lebih kuat persatuannya untuk saling membantu satu sama lain. Oke, mohon maaf ya apabila Booster ada salah. Mungkin kalau ada saran dan kritikan juga bisa DM aja di IG kami ya. Oke, terima kasih.